Kaki nonton di YouTube ya. Akhir kelak. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun li amanatihim wa hadihim raun. Ayatul munafiki salasun. Ija hadasa kajaba wa ija wa adda ahlafa wa ija tumina khona, yang artinya di surat Al-Mu'minun surat ke-23, saya ambil dari ayat 1 tapi langsung meloncat ke ayat 8, yang artinya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, bahagia, sukses dan bahagia. Jadi aflah, falah itu artinya bukan hanya menang, tetapi sukses dan bahagia. Nah, saya ambil poinnya karena saya ingin menyampaikan mengenai amanat dan janji. Jadi salah satu orang-orang mukmin yang menang, yang sukses dan bahagia adalah melaksanakan amanat dan janji. Tentu saja janji kita yang paling besar, amanat kita yang paling besar adalah amanat kita kepada Allah. Karena Allah sudah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi mereka menolak. Manusia menerima. Maka kata Allah, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Nah, kemudian amanat apa lagi? Adalah amanat yang kita diberikan oleh sesama manusia. Amanat menjadi kepala sekolah, amanat menjadi guru, amanat menjadi orang tua, dan seterusnya. Nah, ini amanat ini harus ditunaikan dan harus dilaksanakan. Karena kalau kita tidak melaksanakan amanat ini sebagai kepala sekolah, misalnya bagaimana guru-guru, keadaan gurunya? Karena tugas kepala sekolah itu bagaimana guru sejahtera dan gurunya nyaman dalam mengajar. Ini tugas kepala sekolah. Tugas sebagai guru, bagaimana mendidik dengan baik. Tidak banyak alfa, melaksanakan tugas dengan baik. Karena kalau tidak, maka kita termasuk orang yang bodoh dan jalim. Karena tidak bisa menjaga amanat yang disampaikan. Begitu juga jabatan yang lain, misalnya bendahara. Bagaimana tentang keuangan? Ini karena setiap perkumpulan, setiap organisasi hancur karena masalah fulus. Tidak jujurnya orang yang mengurusi fulus. Nah ini, dan hak-haknya itu harus disampaikan. Hak-haknya kepada yang bersangkutan. Dan yang lebih baik lagi, harus ada keterbukaan dalam hal ini. Dan kita ini berada di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Maka berarti Muhammadiyah juga memberi amanat kepada kita semua yang beraktivitas di amal usaha Muhammadiyah, yaitu sekolah, SMA Muhammadiyah khususnya. Dia juga punya amanat, punya kewajiban. Bagaimana dakwah Muhammadiyah itu berlangsung. Ini, kalau ini tidak kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang khianat. Maka di hadis Bukhari dan Muslim yang saya bacakan tadi, ada tiga ciri orang munafik. Yang pertama, kalau berkata bohong. Katanya bagus, manis sekali ya. Sekarang banyak kan para politisi ya berbicara begitu manis, berjanji, tetapi ternyata tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Berarti orang seperti itu adalah orang munafik. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia mengingkari. Sekarang sudah banyak makan janji nih.
Ya, terutama kalau musim politik, musim kampanye, janji. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dipercaya dia hianat. Dipercaya beraktivitas di Muhammadiyah, misalnya menjadi kepala sekolah di Muhammadiyah, menjadi waka, menjadi bendahara dan seterusnya, menjadi staf TU, menjadi guru. Akan tetapi yang dilakukannya kontraproduktif dengan yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Ini termasuk kita mengingkari janji kita. Karena kalau kita sudah masuk dalam suatu perkumpulan, ada janji yang tidak tertulis, berarti kita menyetujui apa yang ada di perkumpulan tersebut. Nah, makanya bumi, langit, dan gunung-gunung menolak amanat ini. Karena amanat ini sangat berat. Ya. Nah, jadi itulah yang amanat dan janji kita yang harus kita laksanakan. Pertama, kepada Allah. Kita sudah berjanji dengan 2 kalimat syahadat. Berjanji tidak Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Kalau masih kedukun, berarti tidak itu. Iya, begitu ada yang hilang, cari orang pintar. Memang kamu bodoh, lah sekolah, lah sarjana, masih bodoh. Cari orang pintar. Tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah. Jadi yang lain itu cuma duga-duga. Berjanji bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Janji kita kepada Nabi Muhammad berarti kita mengikuti Nabi Muhammad tanpa menambah. Kalau kurang nggak apa-apa, karena mengikuti itu sesuai kemampuan. Tetapi jangan ditambah-tambah. Nah ini. Kemudian tugas-tugas kita. Nah, itu tadi, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai apapun. Kemudian sebagai orang tua. Kalau kami laki-laki ini pemimpin rumah tangga. Bagaimana anak istri kami? Kalau yang ibu-ibu, bagaimana bertanggung jawab pelaksanaan di rumah dan anak-anaknya di rumah. Itu juga merupakan amanat. Dan bagi yang bujang gadis, ya amanatnya mungkin belum. Baru sampai diri dia sendiri kepada Allah dan melaksanakan tugasnya. Dan kalau ini kita laksanakan, insya Allah akan memudahkan yang kita jalankan, bahkan kita dijanjikan selamat dunia maupun akhirat. Sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terbebas dari api neraka. Saya kira itu saja yang saya sampaikan karena ini pengajian singkat, jadi singkat saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun kita semua yang berada di sini. Amin. Nasrul minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 jam. Ibu Putih Masnita bahasa Inggris 11 MIA, 11 IIS, 12 MIA, 12 IIS, jumlah jam 8 jam. Ibu Diana Novalia seni budaya 12 MIA, 12 IIS, seni budaya 11 MIA dan IIS, jumlah jam 8 jam. Ibu Suryati SPDI seni budaya 10 MIA 1 dan 2 dan 10 IIS, jumlah jam 6 jam. Bapak Budiman SPDI bahasa Arab 10 MIA 1 dan 2, 10 IIS, bahasa Arab 12 IIS, jumlah jam 8 jam. Bapak Ruslan MPD matematika wajib 12 IIS, jumlah jam, dan ini pembina belum tidak dimasukkan untuk sementara, jumlah jam 4 jam. Ibu Yesi Oktaviasari SPD sejarah Indonesia 10 MIA 2